Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang kabar yang cukup mengejutkan nih, yaitu shutdown-nya pemerintah Amerika Serikat. Tadi malam adanya berita besar kalau pemerintah Amerika Serikat resmi melakukan shutdown, yaitu sebagian besar operasionalnya dihentikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa sampai berhenti sebagian? Yuk kita bahas bersama dari awal hingga dampaknya. Secara sederhana, shutdown itu terjadi ketika Kongres Amerika Serikat gagal menyetujui anggaran baru sebelum batas waktu fiskalnya berakhir. Karena tidak ada persetujuan anggaran, banyak lembaga non-esensial yang otomatis berhenti operasi nih. Karena nggak bisa mengeluarkan dana untuk aktivitas normalnya. Dalam literatur pemerintah Amerika Serikat, ini terkait dengan Anti-Deficiency Act, yaitu melarang pengeluaran tanpa otorasi legislatif. Shutdown ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025, setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Pembicaraan antara Partai Republik dan Demokrat terus berjalan, tapi tidak menghasilkan kompromi. Beberapa rancangan anggaran ini ditolak dan memicu penundaan operasional pemerintah. Shutdown di sini bukan berarti semua berhenti ya, tapi beberapa layanan penting tetap jalan, misalnya keamanan dan militer. Tapi nih, banyak layanan non-esensial ditutup. Pegawai pemerintah yang bekerja di bagian non-esensial ini bisa dirumahkan dan tanpa diberikan gaji. Taman nasional bakal ditutup, museum bakal berhenti dibuka, hingga layanan administrasi tertentu akan sangat terganggu. Negara bagian yang bergantung besar pada dana federal ini bisa merasakan dampak yang lebih berat. Utamanya, yaitu daerah yang punya lembaga federal banyak nih, atau layanan publik yang sangat bergantung pada subsidi pusat. Misalnya, program bantuan sosial, pengeluaran data ekonomi, dan instansi yang tidak dianggap esensial. Menurut laporan, salah satu dampak terburuknya itu adalah terjadinya PHK massal, atau dirumahkannya ratusan ribu pegawai Amerika Serikat kalau shutdown-nya terus berlanjut. Nantinya akan banyak keluarga pegawai yang dipaksa menghadapi ketidakpastian. Bagaimana membayar sewa? Bagaimana membayar tagihan? Dan kebutuhan pokok kalau gaji yang ada akan tertunda. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Jadi, penyebabnya karena adanya perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat soal anggaran dan layanan kesehatan. Partai Republik ini mengusulkan pemotongan di beberapa sektor nih, sementara Demokrat menolak agar layanan kesehatan dan subsidi tetap dipertahankan. Terjadinya negosiasi alot, komprominya susah, dan akhirnya shutdown yang jadi jalan keluarnya. Setidaknya untuk sementara ini. Masyarakat Amerika Serikat bereaksi kuat terhadap keputusan shutdown ini. Beberapa media menyebut shutdown ini adalah pola lama dengan dampak baru. Ada kritik juga kalau politisi ini terlalu sibuk tarik ulur kekuasaan, ketimbang memastikan negara berjalan dengan baik. Beberapa warga juga menurunkan aktivitasnya. Orang tua khawatir layanan sekolah dan warga yang butuh layanan publik menjadi kesulitan. Dan walaupun ini terjadi jauh di Amerika Serikat, kita bisa tetap ambil pelajaran. Kalau dalam sistem demokrasi, legislatif dan eksekutifnya harus bisa berkompromi. Pentingnya anggaran dan perencanaan keuangan agar negara nggak berhenti. Dan publik harus tetap mengawasi
agar pemerintah ini nggak mandek karena kepentingan politik. Oke teman-teman, itulah kisah shutdown pemerintah Amerika Serikat. Apa, kenapa, dan apa dampaknya sudah kita bahas. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.